as we get down in a road below, caught up in an overflow. My hands are gone. Why are you to look at me? Set on fire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Yuriani dari kelas EKIS 2F. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas kembali materi tentang pengantar manajemen, yaitu lingkungan dan budaya organisasi. Lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu lingkungan umum dan lingkungan tugas. Lingkungan umum dan lingkungan tugas merupakan lingkungan luar organisasi. Selain lingkungan internal, organisasi juga memiliki lingkungan eksternal. Kedua jenis lingkungan tersebut akan mempengaruhi organisasi yang dikelola oleh para manajer dalam mencapai tujuan. Lingkungan eksternal atau perusahaan perlu memperhitungkan berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal, karena lingkungan eksternal dapat memberikan ancaman yang akan menghambat pencapaian tujuan perusahaan dan juga dapat memberikan peluang di mana jika perusahaan dapat memanfaatkan peluang tersebut, maka perusahaan berpeluang untuk meningkatkan keunggulan bersaing. Kemudian lingkungan umum. Lingkungan umum dapat terbagi beberapa bagian, yaitu yang pertama, political factors atau dimensi lingkungan secara luas yang terdiri atas peraturan pemerintah, federal, negara, dan daerah, serta aktivitas perilaku yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku perusahaan. Yang kedua, economic factors atau dimensi lingkungan secara luas yang memiliki kesehatan ekonomi keseluruhan dari suatu negara atau wilayah di mana suatu organisasi berjalan. Kemudian, social factors atau lingkungan umum yang merupakan karakteristik demografis maupun norma, adat istiadat, dan nilai yang dinilai oleh populasi umum. Kemudian yang terakhir, teknologis yang mencakup perkembangan ilmu dan teknologi di bidang industri tertentu maupun di masyarakat secara keseluruhan. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan tugas. Lingkungan tugas memiliki pengaruh langsung terhadap perusahaan karena perusahaan memiliki interaksi langsung dengan faktor-faktor yang ada pada lingkungan tugas. Lingkungan tugas terdiri dari berbagai faktor seperti para pelanggan, para pesaing, para pemasok, serta lembaga keuangan. Kemudian lingkungan internal yang berbagai faktor yang terdapat pada lingkungan internal perusahaan yang mencakup sumber daya dan kapabilitas. Sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki perusahaan saat ini akan membatasi misi, tujuan, maupun strategi yang akan dibuat oleh perusahaan. Contohnya perusahaan Unilever atau yang termasuk sumber daya dan kapabilitas. Perusahaan Unilever sebagai pemimpin pasar konsumer produk di Indonesia memiliki sebagai sumber daya kapabilitas yang memungkinkan perusahaan memperoleh keunggulan bersaing di bidang konsumer produk. Yang pertama, sumber daya atau sekumpulan aset baik dalam bentuk aset berwujud, misalnya fasilitas pabrik dan produk yang dimiliki perusahaan, serta akan membantu perusahaan dalam melakukan implementasi strategi untuk memperoleh keunggulan bersaing. Yang terakhir yaitu kapabilitas.
Kapabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk mengkoordinasi sumber daya yang dimiliki dan memperdayakan sumber daya tersebut secara produktif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.